Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang kelas 6? Sehat semua kan kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar matematika tentang bilangan bulat. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kalian sudah siap belajar bukan? Yuk kita mulai. Apakah itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Dalam bilangan bulat itu ada beberapa operasi hitung. Ada penjumlahan bilangan bulat, ada pengurangan bilangan bulat, ada perkalian bilangan bulat, yang terakhir adalah pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang kalian perhatikan penjelasan itu berikut ini. Anak-anak, dalam bilangan bulat itu ada beberapa ketentuan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat garis bilangan berikut ya anak-anak ya. Dalam garis bilangan ini, di kanan 0 ada bilangan positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian di kirinya 0 itu ada bilangan negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Kemudian di sini ada tanda panah di kanan, ada juga tanda panah di kiri. Ini artinya apa anak-anak? Artinya ini bisa diteruskan ke bilangan tak terhingga ya, bisa diteruskan 7, 8, 9, dan seterusnya. Begitu juga bilangan negatifnya. Yang pertama, kita akan belajar mengurutkan bilangan bulat ya. Di sini ibu punya 5 angka, min 5, 0, 1, min 2, dan 3. Sekarang coba kita urutkan dari yang terkecil. Tadi kita sudah tahu bahwa ketentuan dalam bilangan bulat itu semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Kita lihat min 5, tempatnya di mana? Min 5, kemudian 0 ini, kemudian 1, kemudian min 2, kemudian 3 ya. Kita urutkan dari yang terkecil. Kita lihat ya, ada min 5, kemudian min 2, kemudian 0, kemudian 1, dan 3 ya, urutannya seperti ini. Kalau diurutkan dari yang terbesar, kita balik, disebutkan yang paling kanan dulu ya anak-anak ya. Itu tadi cara mengurutkan bilangan bulat. Coba sekarang kita akan belajar operasi hitung. Tadi sudah ibu sebutkan ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan ya. Yang pertama kita menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan ya. Coba kita lihat, di sini ibu punya beberapa soal penjumlahan dan pengurangan ya. Kita kerjakan soal yang pertama. 4 ditambah 2 sama dengan berapa? Kalian kelas 6, kalau 4 tambah 2 saya kira sudah bisa buat cara ya, sudah bisa bawaannya ya. Tapi kita coba pakai garis bilangannya. 4 itu yang positif, artinya dari 0 kita jalan 4 langkah ke kanan ya. Kalau positif itu jalannya ke kanan, kalau negatif jalannya ke kiri ya. Dimulai dari 0, 4 langkah, 1, 2, 3, 4, berikutnya di angka 4. Kemudian ditambah 2 ya, berarti positif 2 itu melangkah 2 langkah ke kanan, dimulai dari 4, 1, 2, berikutnya di 6 ya, berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kita ke soal yang nomor 2 ya. Negatif 3 ditambah 6 ya. Negatif 3 itu
4, 5, 6. Berhentinya di angka 3. Ya, ini 6 langkah ke kanan berarti kan positif 6. Hasilnya berapa anak-anak? Positif 3. Ya. Kemudian soal yang ketiga, 7 ditambah negatif 5. 7-nya positif, 5-nya negatif, berarti 7 ke kanan. Ya, ini gosok dulu. 7 langkah ke kanan, mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di angka 7. Ditambah min 5. Kalau min itu berarti jalannya ke kiri, ya. Dimulai dari 7, 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berhentinya di angka 2. Ya, berarti 7 ditambah min 5 itu sama dengan 2. Ya, itu ya anak-anak ya. Untuk operasi pembukaan. Sekarang kita ke operasi pengurangan ya. Dikurangi itu berarti jalannya ke kiri. Untuk soal pengurangan yang pertama, min 5. Min 5 berarti dari 0 berapa langkah ke kiri? 5 langkah ya. 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Dikurangi 2 ya. Min itu berarti jalan ke kiri 2 langkah lagi. 1, 2. Berarti min 5 dikurangi 2 sama dengan min 7 ya. Kemudian soal yang kedua, pengurangan soal yang kedua, negatif 3 dikurangi 8. Negatif 3 langkah ke kiri ya. 1, 2, 3 dikurangi 8 ya. Berarti ke kiri lagi 8 langkah. Ini kita angkanya cuma sampai 8. Ini ada tanda panah, berarti bisa diteruskan ke kiri ya. Min 9, min 10, min 11 ya. 8 langkah. Min 8 berarti 8 langkah ke kiri dari angka 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhentinya di angka 11. Ya, berarti min 3 dikurangi 8 sama dengan negatif 11 ya anak-anak ya. Kita ke soal ke 3. Soal nomor 3. Negatif 2 dikurangi 3. Ya, negatif 2 berarti dari 0 ke kiri. 1, 2 dikurangi 3. Berarti 3 langkah ke kiri lagi. 1, 2, 3. Jawabannya berapa anak-anak? Negatif 5. Nah, itu tadi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya anak-anak ya. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar menjumlahkan dan mengurangkan tanpa menggunakan garis bilangan. Jadi kita sudah belajar menjumlahkan dan mengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Coba lihat soal videonya. 4 ditambah 2. Ini positif ketemu positif ya. Kalian bisa ya. Nah, kemudian soal yang kedua, negatif 7 ditambah 5. Kita tidak menggunakan garis bilangan ya anak-anak ya. Untuk langkah pertama, kalian lihat dulu yang bilangan negatif sama bilangan positif gede mana? 7 sama 5 gede mana? Besaran 7-nya negatif, berarti nanti hasilnya negatif. Langkah yang kedua, bilangan kecil mengurangi bilangan besar. 7 dikurangi 5 sama dengan 2 ya. Soal yang ketiga, negatif 2 ditambah 8. Bilangan yang negatif dengan bilangan yang positif gede mana?
gede bilangan 8, gede yang positif, berarti nanti hasilnya positif. Bilangan kecil mengurangi bilangan yang besar. 8 dikurangi 2 sama dengan 6, berarti hasilnya positif 6 ya. Kita lihat soal yang keempat ya. Negatif 10 ditambah negatif 5 sama-sama negatif, berarti hasilnya otomatis negatif. Kalau seperti ini kita jumlahkan saja ya. 10 tambah 5 negatif 15 ya. Sekarang ke soal selanjutnya. Negatif 7 dikurangi 8, ada 2 negatif. Negatif, berarti hasilnya nanti negatif. Kita jumlahkan 7 ditambah 8 sama dengan negatif 15. Kalau ini tadi negatif dan negatif, hasilnya negatif ya. Kemudian dijumlah. Kemudian soal yang nomor 2. Negatif 5 ditambah negatif 12. Kalau ini kita tinggal menjumlahkan ya anak-anak ya. Ini negatif, hasilnya nanti negatif 5 tambah 12, 17. Kemudian soal yang ketiga. 8 dikurangi negatif 5 ya. Kita ketemu ke ketentuan tadi, negatif ketemu negatif berarti hasilnya positif. Bisa dituliskan seperti ini. 8 negatif ketemu negatif positif ya. Tambah 5 sama dengan 13 ya. Kemudian soal yang terakhir ya. Negatif 6 ditambah negatif 3. Ini tinggal menjumlahkan, ada 2 negatif, berarti hasilnya negatif. 6 tambah 3 sama dengan 9 ya. Mungkin satu lagi ya. Negatif 8 dikurangi 9 ya. Sama seperti ini tadi, ada 2 negatif, berarti hasilnya negatif. 8 tambah 9, 17. Sekarang kita akan belajar mengalihkan dan membagi bilangan bulat anak-anak ya. Yang pertama pembagian dulu. Sebelum kita mengerjakan pembagian dan perkalian ini, perlu anak-anak ketahui ada ketentuan-ketentuan dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, jika ada bilangan positif bertemu dengan bilangan positif, hasilnya positif ya. Ketentuan yang kedua, jika ada bilangan positif bertemu dengan negatif, hasilnya negatif. Yang ketiga, jika ada bilangan positif bertemu dengan negatif, hasilnya negatif. Ketentuan yang keempat, jika ada bilangan negatif bertemu dengan negatif, hasilnya negatif ya. Jadi ada 4 ketentuan. Dari ketentuan ini bisa disimpulkan kalau tandanya sama, hasilnya positif ya. Positif, positif, positif. Negatif, negatif, negatif. Positif, negatif, negatif. Positif, negatif, negatif ya. Jadi kalau tandanya sama, hasilnya positif, tandanya berbeda, hasilnya negatif. Dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat, kalian langkah pertamanya kalikan atau bagikan bilangannya saja ya. Abaikan dulu tandanya. Contoh yang nomor 1, 3 kali 2, ini positif semua. Positif, positif, hasilnya positif. 3 kali 2, positif 6 ya. Untuk tanda positifnya tidak perlu ditulis. Ini sudah mewakili positif 6. Kemudian yang kedua ya, ada min 4 negatif 4 kali 3. Dikalikan saja bilangannya dulu. 4 kali 3 12. Kemudian dilihat tandanya negatif sama positif, berarti hasilnya negatif ya anak-anak ya. Soal yang nomor 3, positif 5 kali negatif 3. Dikalikan dulu bilangannya saja. 5 kali 3 sama dengan 15.
Kemudian ini positif bertemu negatif, hasilnya negatif. Ya, soal yang keempat, ya, negatif 6 kali negatif 2 dikalikan bilangannya dulu. 6 kali 2 12. Negatif bertemu negatif, kalau tandanya sama berarti hasilnya positif. Untuk positif tidak perlu ditulis, anak-anak ya, untuk perkalian. Sekarang kita ke pembagian, ya. Ketentuannya sama, positif ketemu positif, hasilnya positif. Negatif ketemu negatif, hasilnya negatif. Negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Kita lihat soal yang nomor 1, ya. 12 dibagi 3, positif semuanya. Berapa? 4. Positif 4, ini tidak perlu ditulis, ya. Soal yang nomor 2. Yang pertama kita lihat angkanya dulu, dibagikan dulu. 8 bagi 4, 2. Nah, di tandanya negatif sama positif, berarti hasilnya negatif, ya. Soal yang ketiga, positif 15 dibagi negatif 3, ya. Ini dilihat bilangannya 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian positif ketemu negatif, hasilnya negatif, ya. Kemudian soal yang keempat, pembagian negatif 9 dibagi negatif 3, ya. Kita bagikan bilangannya dulu. 9 bagi 3 negatif bagi negatif positif bicaranya, tidak perlu ditulis, ya. Itu tadi anak-anak, ya, bagaimana kita caranya mengalihkan dan membagikan bilangan bulat. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini bisa ibu simpulkan yang pertama, bahwa bilangan bulat adalah bilangan asli ditambah 0 ditambah lawan bilangan asli. Lawan bilangan asli adalah min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ketentuan yang kedua, jika bilangan bulat terdapat dalam garis bilangan, maka jika semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Jika letaknya semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Ketentuan yang ketiga, dalam operasi perkalian dan pembagian, bila ada bilangan positif bertemu dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Jika ada bilangan negatif bertemu dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Jika ada bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Intinya, jika bilangan tersebut tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Demikian anak-anak, pembelajaran kita kali ini tentang bilangan bulat. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang ibu sampaikan, dan selamat belajar anak-anak yang hebat dan cerdas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.